Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 06. Aku serius mas, aku mau secepatnya kamu nikahi. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Ah kamu ada-ada saja, nikah tidak semudah itu Via, kita ini kan baru saling mengenal belum lama, masa kita akan main nikah aja? Kan aneh hahaha. Ucap Andi diakhiri tawa terbahak-bahak. Iya sih, tapi kamu cinta aku kan, mas? Wanita cantik itu kembali mengungkapkan pertanyaan itu, di tengah tatapannya serius seolah ingin mendalami kedalaman hati pria tampan yang tengah fokus mengemudikan mobil, dan kini telah mampu membuat hatinya tak mampu berpaling lagi pada pria lain. Aku cinta kamu Via, tetapi cinta itu perlu bukti nyata, bukan hanya sekedar kata cinta keluar dari bibir saja. Sylvia alisnya sampai mengangkat ke atas. Jangan bilang cinta tanpa ada bukti nyata Via. Andi sengaja bicara begitu seperti tidak ada pemikiran apapun lagi, padahal pikirannya lagi bingung memikirkan ketiga wanita yang kini sama-sama ia cintai. Kan tadi aku sudah buktikan aku kasih apapun yang kamu mau, atau jangan-jangan kamu hanya ingin mempermainkanku mas? Sylvia sedikit kesal. Tak ada sedikit pun aku berniat mempermainkanmu, aku betul-betul mencintaimu Via, tetapi kamu tahu sendiri, kakakmu mencintai aku juga, jadi kalau kita cepat menikah bagaimana dengan kakakmu? Iya juga mas, tapi kamu cinta aku kan, mas? Kembali pertanyaan itu Sylvia lontarkan, seolah ingin lebih meyakinkan lagi hatinya sendiri. Iya dong sayang. Andi saat itu menjawabnya sambil memalingkan wajah, karena di dalam hatinya berbeda, ia juga suka sama kakak dan adiknya juga. Terus kalau kamu cinta aku, ngapain ragu untuk menikahiku? Bukan ragu sayang, tetapi, pertama kita harus mencari cara agar kakakmu tidak sakit hati, keduanya, kita pun baru saling mengenal, walau saling cinta kita kan tidak harus secepat itu langsung nikah sayang. Andi saat itu berusaha menjelaskan, kali ini ia serius memang tidak mau cepat menikah, apalagi cintanya kali ini terbagi tiga, terhadap Sally, Sylvia dan Indah. Kring. Ponselnya berdering membuat suasana yang sedikit berat dan beku langsung cair lagi. Telepon dari siapa, kok tidak kamu angkat mas? Sylvia serentak bertanya, tatapannya tertuju pada ponsel Andi di dashboard. Yang menelepon kakakmu, tuh kan baru saja kita membicarakannya, Sally langsung meneleponku. Jawabnya sambil melirik dibarengi senyuman tipis, Andi gembira kini ia sudah mendapatkan hati dua wanita ini, tinggal Indah yang belum ia ketahui, apakah sama seperti Sally dan Sylvia mencintai ia juga. Angkat dong, tapi jangan bilang aku lagi bersamamu, aku takut Kak Sally marah. Ucapnya, tapi wajahnya cemberut menandakan tidak senang saat itu merasa sedikit terganggu. Oke aku angkat, tapi kamu jangan cemberut dong sayang. Tangan kirinya membelai kepala wanita cantik itu. Ya jelas aku cemberut, aku itu cemburu mas, karena aku tahu, Kak Sally mencintai kamu juga seperti aku. Sylvia langsung memalingkan wajahnya ke arah jendela sampingnya. Iya sayang, tapi aku cinta kamu juga. Mendengar jawaban itu Sylvia sampai menghela nafas panjang. Namun tentunya aku mohon, kita harus bersandiwara untuk sementara di depan kakak dan adikmu, harus terlihat seakan kita tidak ada hubungan apapun selain berteman, bisa kan sayang? Baik, sekarang aku turutin kemauanmu, mas. Ucapnya, tetapi sedikit jutek. Andi hanya menggeleng pelan, saat itu tak menghiraukan wanita itu lagi, meski terlihat masih cemberut, segera menerima telepon tersebut. Halo ada apa kamu menelpon aku, Sel? Tanyanya, dalam hati ia betul-betul bahagia, sebab dua hati wanita cantik ini sudah ada dalam genggamannya. Aku kangen kamu mas, seharian ini tak mendengar suaramu, bahkan pesan pun aku tak menerima darimu, makanya aku saat ini menelponmu sayang. Ucapnya. Namun Andi saat itu belum menyahuti apapun lagi, lamunannya tiba-tiba dalam, kala itu yang ada dalam pikirannya setelah mendapatkan Sally dan Sylvia, giliran Indah belum diajak kencan olehnya, dalam benaknya, wanita itu pun tak kalah cantik oleh kedua wanita yang kini sudah menjadi miliknya. Dalam benaknya antara percaya dan tidak percaya, kenapa tubuh dan wajah tiga wanita tersebut seperti kembar. Ia sulit membedakan wajah sangat mirip, ketiganya sama-sama cantik dan semok, seperti pinang dibelah tiga. Mas, kok malah terdiam, lagi apa? Tentu saja lamunannya langsung buyar. Enggak, aku kan lagi nyetir mobil, jadi aku harus fokus.
Ucapnya berusaha menjawab dengan alasan tersebut. Ah yang benar, jangan-jangan kamu sedang bersama wanita di mobil ya? Mendengar pertanyaan itu, Andi langsung melirik ke arah Sylvia yang masih cemberut, saat itu seperti tak mau melihat ke arahnya, wajahnya masih tetap mengarah ke arah jendela. Iya, kebetulan saat ini aku bersama Sylvia, tidak sengaja tadi bertemu di mall. Ucapnya. Tentu saja Sylvia langsung melirik ke arahnya, tatapannya menggambarkan rasa tidak senangnya, sebab tadi sudah meminta agar jangan memberitahukan keberadaan dia yang lagi bersamanya, namun saat itu Andi langsung jujur mengakui lagi bersama dengannya. Sedangkan Sally yang mendengar pengakuan itu hatinya langsung panas oleh rasa cemburu. Yang benar mas, kebetulan apa memang sengaja sudah janjian? Nada suaranya sedikit berubah, akibat rasa cemburu mulai membakar hatinya. Kami 3 janjian, kebetulan Sel, aku tadi habis bertemu salah satu klien papamu di mall. Tidak sengaja aku bertemu Sylvia, kalau tidak percaya kamu boleh berbicara dengan Sylvia-nya langsung. Sebentar ya sayang, aku kasih dulu handphonenya. Ia segera memberikan ponsel itu pada Sylvia. Halo kak, benar aku tidak sengaja bertemu Mas Andi ketika lagi belanja. Sylvia berusaha menguatkan ucapan Andi, lagi pula memang mereka tidak sengaja bertemu, bukan sengaja janjian, meski saat ini diantara mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Yang benar Sylvia. Sylvia kembali mengiyakan. Lalu, sekarang kamu mau kemana masih bersama Mas Andi? Aku mau pulang kak. Jawab Sylvia. Oh kirain mau kemana lagi, kalau begitu ya udah, sekarang tolong kamu kasih berikan lagi ponselnya pada Mas Andi, aku ingin bicara lagi. Baik kak. Sylvia segera memberikan ponsel itu pada Andi dan kembali tatapannya mengarah ke arah jendela. Wanita cantik itu nampak betul-betul masih kesal, apalagi hatinya sama seperti kakaknya dilanda rasa cemburu. Betul kan apa kataku? Jangan cemburu dong sayang. Ucap Andi sambil tersenyum penuh kemenangan. Iya, untuk saat ini aku percaya, tapi kamu jangan macam-macam terhadap Sylvia, awas aja ya kalau berani berbuat yang tidak-tidak aku pasti marah, sekarang tidak boleh kemana-mana lagi, aku tunggu kamu di rumah sayang. Siap sayang tunggu aku ya cantik. Jawab Andi. Setelah itu Sally menutup telepon. Sedangkan Sylvia kian cemberut saat mendengar Andi dan Sally saling panggil sayang sama seperti terhadapnya, Andi kini memanggil ia sayang. Namun meski cemburu dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu, mereka berdua telah berpacaran duluan. Sepanjang perjalanan wanita cantik itu hanya diam, bicara pun seadanya saking kesal dan cemburu bercampur aduk. Akhirnya tak terasa sudah sampai di depan rumah Pak Denny, mobil Andi masukkan ke halaman rumah, mobilnya berhenti di tempat parkir. Andi segera turun, kemudian membukakan pintu mobil untuk Sylvia, tetapi baru terbuka dan Sylvia mau turun, tiba-tiba dari belakangnya ada yang memeluk, terus mencium pipinya. Aku kangen banget mas. Bisik Sally pelan di telinganya. Tentunya Andi saat itu cukup terkejut meski tahu yang memeluk dan menciumnya itu Sally, ia bukan tidak mau dipeluk dan dicium wanita cantik itu namun ia tidak enak oleh Sylvia yang tengah menatap mereka. Ia tahu Sylvia dipenuhi rasa cemburu. Tentunya tidak salah apa yang dipikirkannya, Sylvia dipenuhi rasa cemburu yang luar biasa. Namun sekuat tenaga dia tahan, karena takut kakaknya tahu, dia pun memiliki hubungan asmara dengan Andi. Di dalam rumah terdengar ada suara gelas pecah. Prang! Bersambung. Akan seperti apakah bisa mereka selanjutnya? Silakan tunggu episode selanjutnya, jangan lupa subscribe.